film dibuka dengan flashback. Madeleine Swan, Colleen Devoot, muda merawat ibunya yang sakit, Matilda Bourbon, sementara seorang pria bertopeng, Rami Malek, mendekati rumah mereka. Madeleine melihat pria di jendela dan berlari untuk bersembunyi. Pria itu memasuki rumah, memperkenalkan dirinya kepada ibunya sebagai Lucifer Safin, dan mengatakan bahwa dia ada di sana untuk Tuan White, saat dia membunuh keluarga Safin. Ketika ibu Madeleine tidak bisa memberikan jawaban, Safin menembaknya sampai mati. Madeleine bersembunyi di bawah tempat tidurnya di mana Safin pergi mencarinya. Dia menembaknya dan menyeret tubuhnya keluar, tapi ternyata dia masih hidup. Madeleine mulai berlari melintasi danau es sampai dia jatuh. Safin tidak bisa membiarkan gadis itu mati, jadi dia menembakkan es dan menariknya keluar. Lompat ke masa kini di mana Madeleine, sekarang diperankan oleh Lea Seydoux, tinggal bersama James Bond, Daniel Craig, di Matera, secara romantis. Meskipun mereka berdua bahagia bersama, Madeleine tahu Bond masih memiliki pemikiran yang tersisa tentang Vesper Lynd, yang dia tunjukkan terkubur dekat dengan mereka. Dia mendorong untuk melepaskannya, melakukan hal yang sama dengan ingatannya tentang Safin dengan menulis, pria bertopeng, dalam bahasa Perancis di selembar kertas dan membakarnya. Keesokan paginya, Bond pergi ke makam Vesper untuk akhirnya memaafkannya. Dia juga memiliki secari kertas yang siap untuk dibakar yang bertuliskan, "Maafkan aku," di atasnya. Sebelum pergi, Bond melihat kartu panggil Spectre di dekatnya, dan beberapa detik kemudian, makam itu meledak. Bond pulih cukup cepat untuk mulai berlari, hanya untuk pembunuh, dipimpin oleh seorang pria dengan mata cibernetik bernama Primo, Cyclops, dari Ben Salah, untuk mengejarnya. Bond berlari kembali ke kamarnya dengan sepeda motor untuk menjemput Madeleine, menuduhnya telah menjebaknya karena para pembunuh seharusnya tidak tahu di mana menemukannya. Dia mendapatkan Madeleine di Aston Martin dan berakhir dalam pengejaran berkecepatan tinggi melintasi Matera, dengan Bond membuat pembunuh menabrakkan van mereka atau tertembak. Penjahat menyudutkan Bond dan Madeleine di tengah alun-alun, dengan Bond memohon padanya untuk bergerak sementara dia duduk di sana dan membiarkan para preman menembaki mobil. Ketika dia melihat bahwa Madeleine mengatakan yang sebenarnya, dia mengaktifkan senapan mesin di dalam mobil dan membunuh hampir semua pembunuh kecuali Primo. Begitu mereka jelas, Bond membawa Madeleine ke stasiun kereta api di mana dia menempatkannya di kereta dan berpisah dengannya karena kepercayaannya pada kehancurannya. Dia sambil menangis mencoba menangkapnya saat kereta mulai berangkat, tapi dia sudah lama pergi. 5 tahun kemudian, tim pembunuh lain masuk ke lab Mi-6. Mereka bekerja di bawah Safin, yang menghubungi kepala ilmuwan Valdo Obruchev, David Dencik, dan memperingatkan dia tentang siapa yang akan datang. Pembunuh mengambil Obruchev dan ilmuwan lain sebagai tawanan sambil membunuh anggota tim lainnya. Mereka ada di sana untuk mendapatkan Heracles, senjata biologis mematikan yang dapat digunakan sebagai racun melalui kontak kulit ke kulit. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, para pembunuh membunuh orang lain dan membawa Obruchev bersama mereka. Mi-6 mengetahui hal ini, dengan Moni Penny, Naomi Harris, akan berbicara dengan M. Ralph Fiennes tentang hal itu, tetapi dia tetap bungkam tentang apa itu Heracles dan menuntut untuk mengetahui di mana 007 berada. Bond sekarang pensiun dari Mi-6 dan tinggal di Jamaika. Dia bertemu Felix Leiter, Jeffrey Wright, dan rekannya Logan Ash, di Magnussen. Mereka pergi ke klub malam tempat Felix memberitahu Bond tentang penangkapan Obruchev dan pembobolan lab. Bond memiliki sedikit minat untuk terlibat dalam pemulihan Obruchev, dan dia juga memberitahu Felix bahwa dia memiliki perasaan curiga tentang Ash. Saat Bond mencoba pulang, dia mendapati mobilnya tidak berfungsi. Dia didekati oleh seorang wanita bernama Nomi, Lashana Lynch, yang memberinya tumpangan di sepeda motornya. Ketika mereka kembali ke tempatnya, dia dengan cepat menjatuhkan fasadnya untuk mengungkapkan bahwa dia bukan hanya seorang agen dengan Mi-6, tetapi juga 007 yang baru. Dia mengatakan kepadanya bahwa Obruchev adalah targetnya dan agar Bond tidak menghalanginya. M dan Bill Tanner, Rory Kinnear, berbicara dengan Ki, Ben Whishaw, tentang mengambil file yang dicuri dari lab. Bond menghubungi M untuk menanyakan apa yang telah dia lakukan yang melibatkan Obruchev dan Spectre. M menutup telepon dan memberitahu Tanner bahwa dia ingin menghubungi Blofeld, Christoph Waltz, yang dikurung di Belmarsh dan terlihat berbicara sendiri. Felix menyuruh Bond pergi ke Kuba untuk menemui agen CIA bernama Paloma, Ana de Armas.
Mereka menyusup ke pertemuan Spectre di mana Blofeld menggunakan mata robot seperti yang digunakan Primo untuk mengamati pesta.